Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Kisah. Buat kali ini dan di video kali ini kita mau menjawab pertanyaan yang masuk lewat DM akunnya Antara Kisah ya. Jadi beberapa ada yang nanya, gue juga nggak tahu itu ada yang dari orang yang kenal, dari yang nggak kenal juga ya. Jadi pertanyaannya random. Cuman gue ambil yang beberapa yang menarik aja. Ya, yang menarik itu. Tapi sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Itu kudu dan wajib. Karena itu gratis, tidak dibayar. Tidak dipungut biaya apapun. Ya bener. Karena kita nggak mau bayar juga. Ini banyak. Jadi pertanyaannya ada 11 kalau ditotalin ya. Cuma pertanyaannya memang agak ada yang melenceng sedikit, tapi nggak apa lah. Ada yang apa? Melenceng? Ya agak bonus lah lumayan. Oh, iya. Udah, siap, kita langsung aja ke Berarti ini pertanyaan pertama sesinya tanya jawab. Tadi ya. Sebenarnya Q&A. Ya, Q&A, jadi tanya jawab. Sebenarnya nggak gue doang yang jawab ya, nanti juga yang nanya juga harus dijawab. Jawab dikit-dikit aja ya. Apa nih pertanyaan? Jadi pertanyaan pertama langsung aja. Nih, Antara Kisah itu tim intinya siapa aja sih? Antara Kisah tim intinya? Ya, jadi masih banyak yang belum tahu teman-teman kita di sini. Oh, ada yang nanya gitu? Iya. Oh, jadi Antara Kisah itu timnya kita ada berempat. Jadi kita cuma berempat. Jadi ada gua, ada istri gua, ada adik gua, ini Farhat, sama ada sepupu gua, M. Rifki Fauzan. Jadi tim intinya Antara Kisah ada berempat gitu. Berempat. Ini satu kemana nih? Yang dua sekarang lagi istirahat. Oh, istirahat. Yang satu lagi sibuk lah, ada kegiatan. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Kalian turunan siapa? Kok berani bikin konten horor? Tuh maksudnya gimana? Kalian turunan siapa? Kok berani bikin konten horor? Yang nanya turunan, orang yang bukan turunan juga bisa bikin konten horor, pasti jawab kan nih? Ya terserah. Pertanyaannya agak aneh juga sih maksudnya. Ya udahlah. Kalian nanti ke siapa gitu? Ke gua? Kita mungkin ke kita ini gitu. Ke tim lah, tim intinya. Panjang ya. Cuman kalau gua pribadi, gua sama adik gua satu darah ya. Jadi kalau gua sama adik gua ya turunan Jawa. Jadi Jawa Sunda. Jadi kolaborasi terbaik antara Jawa dan Sunda. Ya. Nah, itu turunan. Leluhurnya itu bukan turunan, itu namanya suku jatuhnya. Suku. jadi gua kalau dari garis bokap itu, darah bokap itu lebih ke Jawa, kentalnya dari Yogyakarta, lebih ke arah Yogyakarta, turunan Yogyakarta. Kalau ibu Sunda, kalau nggak salah ibu itu masih ada turunan Pajajaran. Ibu gua ya, mama. Ya kali. Mama. Karena kan nenek-neneknya, maksudnya neneknya. Mama punya ibu. Leluhurnya ke atasnya gitu. Mama punya ibu terus ke atas. Itu masih ada sangkut pautnya sama Pajajaran gitu. Cuman gua nggak hafal ya, karena mama sendiri aja nggak ngerti. Gua mau nyari infonya kemana gitu. Nah ini Jogja tuh banyak. Jogja yang mananya? Jogja, pokoknya dari Yogyakarta lah, Jakarta. Oh. Nah kalau Teh Fitri itu hampir sama kayak mama, masih ada garis dari Pajajaran gitu. Karena rata-rata orang Sunda kan biasanya garisnya Pajajaran. Kalau kakak Rifki itu dari Kertawijaya, dia dari Subang, ya dia itu lebih ke Subang gitu. Nih yang ketiga, Teh Fitri itu gurunya siapa sih? Guru apa bahasa Indonesia? Mungkin guru yang ngarahin bisa kayak gini. Oh guru spiritual. Iya kali, maksudnya siapa gitu. Kan banyak yang nggak tahu di sini. Tuh nanya siapa itu Jo? Tahu lah. Asal ngambil aja, nanti kalau kita sebutin namanya ntar dibilangnya endorse lagi di sini. Teh Fitri, cuman Teh Fitri doang yang tanya, kita enggak. Ya. Saya cuma Teh Fitri doang, nanya Teh Fitri doang. Nggak tahu maksudnya gimana ya, itu kan intinya. Mungkin guru ini kali ya, buat horor kali maksudnya gitu. Ya, yang ngarahinnya gitu. Yang ngarahinnya, gurunya Teh Fitri itu ada dua. Jadi gurunya Teh Fitri ada dua, satu dari leluhurnya, satu lagi bukan dari leluhurnya, tapi sama dua-duanya. Ini guru sama-sama dua-duanya ngaping, sama-sama mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kalau yang yang dua ini sebenarnya sama, masih dari satu garis keturunan, cuman beda masa gitu, beda zaman. Oh, jadi beda zaman. Cuman yang jelas gurunya ini adalah salah satu ini bukannya
bukannya untuk sombong atau apa, bukan ya, ini kan nanya kan. Takutnya ada yang ngira kita sombong atau gimana. Ya. Maaf, nggak gitu tujuannya maksudnya. Bukan gitu, karena ya dia nanya ya gue jawab ya. Dia ada pertanyaan yang gini lah yang agak nggak jelas itu. Mungkin juga kepo kali, mungkin maksudnya lu turunan siapa atau lu punya guru spiritual siapa berani-berani bikin konten horor gitu kan, maksudnya gitu kayaknya ya. Jadi di sini bukan ajang maksudnya. Oh, gua keturunan ini, gua keturunan itu, enggak ada kayak gitu-gitu kita mah. Ya, buat apa? Buat apa sih maksudnya main-main begitu buat apa? Buat Kata pamer. si apa akang yang kemarin juga udah mati mah masing-masing kan. Iya. Intinya mah. Tapi itu jadi gurunya ya gua kasih kisi-kisinya aja kali ya, gak usah gua sebutin sosoknya, nanti aja itu mah. Jadi gurunya ya. Gurunya. Oh, iya, gurunya itu salah satu pemimpin kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Jawa mana? Jawa Barat? Ya bisa Jawa Barat, bisa Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, bisa Jawa Pusat. Jawa luas. Pokoknya salah satu raja besar yang ada di Pulau Jawa. Oh iya. Raja. Dan banyak diaku oleh banyak orang gitu. Banyak diaku banyak orang maksudnya gimana nih? Ya pokoknya ya kalau kita ngobrol dengan orang yang apa ya? Jadi kalau kita ngobrol dengan orang yang sama-sama spiritual biasanya lu ngaku-ngaku nah gitu. Tapi pada kenyataan ya memang betul bukan ngaku-ngaku. Maksudnya ini yang betul karena dari segi cara pikiran, dari segi kayak beberapa sosok yang datangnya itu kan, kayak waktu di Rancamannya tuh, yang orang ngirimin setan ke rumah buat nyelakain Teh Fitri. Wah dengan gagahnya gitu kan di luar nantangin sah mana gitu. Iya. Sah mana ya. Begitu gurunya Teh Fitri datang langsung maaf Gusti Kanjeng Raja gitu kan. Nah itulah. Jadi itulah guys. Singkatnya gitu. Ya. Nanti aja itu malah nanti aja ya. Terus Teh Fitri itu turunan siapa? Garis keturunannya. Engking gitu. Lah kok gak ada yang tahu gitu siapa di sini? Oh Engking. Ada kayak Pak Deddy Kurnia. Deddy Kurnia itu bapaknya Teh Fitri guys. Masa itu juga semua orang tidak tahu bapaknya. Maksudnya gimana sih? Kalau turunan kalau dari cerita itu neneknya Teh Fitri itu kan pejuang. Veteran berarti. Veteran. Pejuang itu masa Jepang, masa Belanda, bahkan kakeknya pun pejuang juga. Bahkan ada yang gugur ya, bapaknya Engking itu gugur saat pertempuran zaman Belanda. Itu tahun berapa tuh? Waduh, gua nggak tahu itu tahunnya. Ya lu harus nanya loh. Nggak tahu. Pokoknya ya masih kalau dari turunan ada keturunan pejuangnya, ada keturunan dari masih dari Pajajaran juga kalau nggak salah. Cuman gua nggak tahu garisnya kemana, gua nggak begitu hafal gitu. Berarti gugurnya waktu lawan Belanda itu? Belanda, iya. Belanda apa Jepang gitu ya, gua lupa lagi. Jepang kali apa Belanda? Jepang kayaknya mah. Pokoknya antara Belanda sama Jepang lah. Karena kan waktu itu tahun-tahun 40-an kan masa transisi dari Belanda ke Jepang kan. Ya disitulah kalau nggak salah mah gugurnya di situ. Dan makamnya kan di Cikutra, berarti pahlawan. Iya sih benar. Nah. Lagi nih pertanyaan kelima. Panji sama Farhan betulkah kakak adik? Sebetulnya beda. Gua ini keturunan luar negeri sebenarnya. Apaan lah anjir. Dia produk dalam negeri, gua luar negeri sebenarnya. Enggak, jadi gua tuh gini guys, gua tuh adiknya Tom Cruise. Lu tau Tom Cruise kan? Yang main di film Maverick itu. Top Gun Maverick tuh gua. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya gue itu luar negeri asalnya. Luar negeri apaan? Luar ini? Cuman waktu Jakarta lu. Waktu bayi hanyut ke Jakarta gitu. Dipungut sama mama gitu. Kacau kan. Enggak kayak iya. Bener jawabnya pun dulu. Iya gue sama dia ada kakak gitu. Dia kakaknya, gue adiknya gitu. Balik Kenapa gue kurus guys? Karena gue kurang kasih sayang. Tapi bohong. Yang jijik. Lagi nih yang keenam. Akun medsosnya antara kisah apa aja? Apa? Akun medsosnya antara kisah apa aja? Akun media sosialnya? Ya. Akun media sosialnya ya sama antara kisah. Mau di YouTube antara kisah, antara spasi kisah, di Facebook antara spasi kisah, di Instagram antara spasi kisah, di mana lagi? Banyak spasinya ya? Kenapa pakai spasi apa? Iya spasi maksudnya spasi gitu, nggak nempel tulisannya. Di TikTok antara spasi kisah, di Twitter antara spasi kisah. Yang gambarnya apa profilnya?
Ada lampu gitu, lampu ya. Oh iya, lampu tengah-tengah dua lampu ya. Terkisah. Ya lampu atasnya terkisah apa bawahnya gitu ya, gue lupa Semuanya lagi. sama kan kayak gitu? Sama Berarti semuanya guys. sama. Ada lagi nih yang 7. Persiapan apa yang harus dilakukan sebelum buat konten horor? Sebelum bikin konten atau bikin video? Kalau bikin konten kan berarti konteksnya gede nih. Mungkin Kalau- video horor kayak kita di lapangan gimana penelusuran gitu maksudnya. Oh persiapan yang dilakuin sebelum Ya. kita bikin konten horor. Ya pasti kan ada persiapannya, nggak mungkin main-main aja terjun gitu kan. Ya persiapannya mah ya doa lah, berdoa dulu. Sholat, Doa ngaji. dulu dan dipastikan harus sudah sholat gitu. Iya, hari yang penting harus udah wudhu. Ya pokoknya kalau tim biasanya sholat dulu, wudhu dulu, baru berdoa, terus makan. Iya, penting Maksudnya, makan, jangan lapar. Nanti kalau di sana pingsan ada yang mau nolongin. Kalau bahasa- Masa digotong sama setan. kalau bahasa Sundanya salatri. Kelaparan yang teramat sangat itu salatri namanya. Salatnya apaan? Salatri itu ya lapar yang teramat sangat. Itu tuh apaan? Jadi lu kelaparan banget nih. Ah, Lu kelaparan banget. Nah itu namanya salatri gitu kalau di Sunda itu. salatri. Ya jadi jangan sampai salatri kita gitu. Oh, jangan sampai tepar itu. Ya jangan sampai kelaparan. Itu makanya emang harus sih omak. Udah disebutin juga. Cuman biasanya kalau gue bisa kirim Al-Fatihah dulu ya buat ke guru-guru yang di atas gitu, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, ke ya guru-guru Udah nggak ada gitu ya. ya leluhur mbah gitu. Itu aja sih. Jadi nggak ribet lah kayak orang-orang spiritual, maksudnya pakai menyan, pakai dupa, nggak ada gitu-gitu kita mah ya. Enggak, gue pakai ini aja, pakai pewangi ruangan bangnya. Ah, wangi banget. Itu pakai apa namanya? Sebelum ke nyamuk bisa lah. Ini yang ke-8. Ada doa khusus nggak selama konten? Doa khusus? Iya, doa khusus. Ya paling doa khususnya kirim tawasul kali ya. Maksudnya tawasul tuh kirim wasilah gitu, kirim wasilah ke kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu udah pasti karena kan Khususon gitu ya. ya khususon ada ya Pasti doanya. ada itu mah ya. Ya intinya sih kirim Al-Fatihah lah gitu aja. Lanjut. Panji dulu di pondok mana? Tahun berapa? Ini nanya apaan lah gitu. Apa Mas? Panji dulu mondok di mana? Tahun berapa? Pesantren lu maksudnya di mana? Gua mondok di mana tahun berapa? Tahun berapa? Jadi gue tuh mondok di tahun. Gue mondok di salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur. Gue mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Cukir namanya. Kok cukir? Ya, Cukir, nama daerahnya Cukir namanya. Oh, sama tempatnya. Nama daerahnya, nama desa Desa Cukir gitu. Gue di Tebu Ireng tahun 2003. Berapa tahun lalu tuh kira-kira? 4 tahun lah, 4 tahunan gue. Sampai SMA kelas 1. Itu waktu gue masih SD berarti ya? Lu iya ya. SD. Iya. SD kelas 3, terus gue pindah ke Bandung, lu baru keluar tuh. Iya itu dijemput tuh gara-gara tahu bilangnya papa kurang dana, padahal mah dananya sebenarnya ada kan. Kurang dana. Terus gue tuh nggak pesantren ya guys, gue nggak ngikutin kayak kakak gue, karena gue nggak dibolehin sama orang tua intinya mah. Tahu lah kenapa. Gue juga sama, kalau gue nggak, gue minta sendiri ya. Lu pernah keluar sendiri? Minta sendiri ke pondok sendiri, Oh maksudnya. iya, kalau abang gue kan emang pengennya di pesantren, kalau gue emang nggak dibolehin gitu kan. Nggak tahu, mungkin nggak mau anaknya jauh kali, cuma 2 anaknya. Kayak gitu guys. Jadi gue di Tebu Ireng tahun 2003 sampai 2006, 7 ya, lupa lagi 2007. 2007, terakhir 2007. Lanjut. Siapa personil paling tua dan paling muda? Paling tua, Personil kita nih maksudnya, pertanyaan ke-10. paling tua, Iya. paling tua tapi ini. Enggak, itu umurnya berapa sekarang? TB3 itu kelahiran 90, Kayak 90. 90, gue 91, Satu gua. gue 91, lu Karipki 9 berapa? 99 ya? 97 kan? 97. Nah Karipki 9. Paling muda berarti Karipki. Oh berarti paling muda Karipki, paling tua TB3. Iya. Ya TB3 sama gue lebih cuma beda setahun kurang sih. Jaraknya sama gue yang jauh ya sama Karipki ya. Nah, iya. Nah, yang penting masih muda gua. Masih muda banget guys, tenang. Nah, ini paling bagus nih. Ini pertanyaan terakhir agak aneh nih, males banget. Apa? Pertanyaan 11. Siapa yang masih jomblo? Masih jomblo. Iya, itu males banget gue jawabnya tuh. Tapi kadang pertanyaannya oneng juga ya. Udah tahu gue sama TPT kan suami istri ya. Pokoknya menjomblo ya berdua. Nggak mungkin sih kalau Karipki kan udah punya dia. Oh udah punya berarti lu sendiri. Gua lagi. All that mess. Jadi yang jomblo ya, pertanyaannya aneh nggak usah jawab. Lu tau lah maksudnya siapa di sini jomblo yang kemana-mana sendirian itu gua udah intinya dah. Dah mungkin segitu aja pertanyaan kita buat hari ini Bon. Jadi itu ya. Jadi berapa pertanyaan tadi? 11 ya. 11. Jadi 11 pertanyaan.
ya udah kejawab ya, udah dijawab, kita jawab satu persatu. Ada juga kita jelasin tadi sedikit. Ya. Nggak ada maksud apa-apa ya, gue cuma ngejawab pertanyaan gitu ya. Mungkin biasanya kalau ngejelasin tentang masalah keturunan tuh rada sensitif sebenarnya, rada sensitif. Cuman kan ya gini loh, kayak misalnya gue tahu keturunan gue dari siapa. Ketika gue ceritakan itu sebenarnya bukan buat konsumsi lu semua, tapi konsumsi saudara-saudara yang nggak tahu. Misalnya kayak gue punya saudara nih, masih satu turunan, tapi dia nggak tahu dia tuh turunan siapa. Gue ngerti ya, gue sampaikan dong. Kalau kita tuh sebenarnya keturunan ini loh, gitu. Karena buat gue kita mengetahui silsilah keturunan itu wajib. Karena ketika kita tawasul, kalau kita nggak tahu turunan mau ngirim ke siapa, Bingung ngirim doa ke siapa ya? nah, iya, kan otomatis ke mbah-mbah yang di atas dulu. Makanya gue juga lagi masih belajar sih, ya kan. Maksudnya gue juga masih tanya-tanya. Sama belajar lah. Masih belajar, gue masih nanya gitu tuh turunan siapa, garisnya siapa, mbah yang ini dari mana, jalurnya kemana, kan gitu. Takutnya kan kalau dijelasin banget, entah orang nyangkanya apaan sih, sombong banget sih. Orang itu, orang ini, orang itu kan. Ya, Gimana nantinya ya? ya gitu Pasti lagi. ada aja orang yang berpikiran, lu sombong banget sih jadi orang kayak gini-gini. Ada yang mikir kita ria apa kan? Ya, padahal mah ya bukan ke situ arahnya ya, emang. Makanya gue jelasin di video, takutnya ada saudara yang nonton belum tahu silsilah keluarga siapa, kayak kita keluarga siapa. Nah, gue jelasin, jadinya kan tahu gitu. Pertama pahala buat gue, saat dia tawasul juga jadi tahu, oh ternyata gue tuh turunnya mbah ini gitu. Terus yang kedua mungkin biar mamanya juga merasa dianggap gitu kan ya. Merasa dianggap ada dan kenal gitu sama cucu-cucunya gitu. Iya, Jalannya mah. karena kan orang udah meninggal kan yang dibutuhin doa, ya kan? Iya, doa, intinya mah doa. Kata si Akang aja kan, ini yang banyak uang aja sama dijukut, di rumput gitu kan. Jadi banyak uang aja nggak ngaruh ya di sana tuh nggak ngaruh gitu. Nah, mungkin gini, mungkin ada yang bertanya-tanya itu ketika kita misalnya narik sosok makhluk halus itu memang dulunya pernah hidup atau enggak, pasti banyak yang penasaran. Iya. Jadi kalau kalau itu pernah hidup atau enggak, wallahu alam. Wallahu alam dia pernah, entah itu energi positifnya atau mungkin jelmaannya yang orangnya emang sudah meninggal, cuman dijelmakan sama sosok dia yang hafal masa hidupnya gitu loh. Tapi balik lagi, nggak semua juga seperti itu. Ada juga yang sudah betulan meninggal, masa sisaannya selesai, belum ditempatkan sama Allah sambil nunggu nanti hari kiamat. Tapi bener gitu, maksudnya si A meninggal nih, disiksa, siksanya sudah selesai, masa siksaan kuburnya udah habis. Yang dia berbicara langsung itu juga ada, nggak kemungkinan. Itu namanya hak prerogatifnya Allah gitu, yang kita nggak tahu gitu kan. Itu mah jadi tergantung Allahnya ya. Iya, tergantung Allah, karena gini, nggak semua di luaran sana yang ngomong itu korin atau jin jelma, enggak, ada juga yang asli. Itu bahasannya panjang lebar lagi sih. Susah ngejelasinnya itu. Nah, kadang kan orang di luar, setahu gue di luaran sana orang beranggapannya, oh itu korinnya, oh itu jin ini ya, jin itu yang Iya, menyerupai. jadi nimbulin pro kontra. Ya, memang betul banyak jin menyerupai, tapi tidak semua. Iya. Ada juga yang asli punya perjanjian khusus sama Allah, ada loh itu. Jadi harus kalian garis bawahi, itu ada loh. Tidak semua jelma itu jin apa yang mengaku-ngaku, tapi ada juga yang betul mereka punya perjanjian khusus sama Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi ibaratkan kalau orang lagi ngantor nih, terus diizinin suruh pulang gitu kan, Iya. sebentar gitu. Ya, kan Dan yang balik lagi. yang berhak bos. Iya, yang bosnya gitu. Nah, kalau Atasannya gitu kan. satu perusahaan punya SOP, Iya. yang bisa ngelabrak SOP siapa? Bos. Bosnya. Ya udah, ya itu gimana bos berarti kan? Kalau Iya. bosnya, kamu jam kerja nih, lu pulang dulu deh, tolong ambilin baju saya Wah, di rumah iya. saya misalnya, atau kamu pulang dulu deh temuin saudara kamu yang lagi Ya. sakit. Jadi secara nggak langsung kan mungkin dia melanggar peraturan, tapi kan yang nyuruh bosnya. Nah, itu hak prerogatif namanya Iya. kan, hak kuasa penuh dari bos itu. Iya. Nah, itu guys ya. Mungkin segitu aja ya. Ya. Segitu aja. Kalau ada salah-salah kata dari gua, minta maaf sama adik gua. Ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.